Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bertemu lagi dengan saya Septia Nur Aziza, NPM 201100100280, Prodi PGNI Kelas E Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wujud akulturasi kebudayaan agama Islam di Indonesia. Apa sih akulturasi itu? Akulturasi sendiri merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Dalam hal ini, proses akulturasi melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Banyak hal yang terpengaruh pasca masuknya Islam ke Indonesia, mulai dari bangunan-bangunan, seni budaya, dan sastra hingga upacara. Yang pertama, seni bangunan. Seni arsitektur Islam yang menunjukkan akulturasi dengan budaya pra-Islam, antara lain makam dan masjid. Keduanya menunjukkan bentuk-bentuk akulturasi dengan kebudayaan setempat sebelumnya, yaitu kebudayaan prasejarah dan Hindu-Buddha. Yang kedua, seni budaya. Pengaruh Islam tampak dalam 3 bentuk kesenian, dapat dilihat dalam wujud seni budaya seperti seni tari. Terdapat seni tari di Indonesia yang mendapat pengaruh dari Islam. Yang pertama, tari debus, diyakini sebagai kesenian asli masyarakat Banten yang berkembang sejak masa-masa awal Islam, yaitu semasa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Yang kedua, tari Saudati yang berasal dari Provinsi Aceh adalah contoh lainnya. Tari ini adalah contoh pengaruh Islam dalam bidang seni, di mana Saudati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi atau bersaksi atau utusan Allah. Yang ketiga, tari Zapin. Tari Zapin adalah contoh tari dari lainnya yang mendapat pengaruh dari Islam, tepatnya dari Arab, Persia, dan India sejak abad ke-13. Yang ketiga, seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu, Buddha, dan sastra Islam. Wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari tulisan aksara yang dipergunakan, yaitu menggunakan huruf Arab Melayu atau Arab gundul, dan isinya juga ceritanya ada yang mengambil hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Bentuk-bentuk karya sastra tersebut antaranya yang pertama hikayat. Hikayat merupakan kisah seseorang yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu, seperti hikayat Hang Tuah, hikayat Panji Semirang, hikayat Bayan Budiman, dan lainnya. Yang kedua, babat. Babat merupakan suatu karya sastra yang hidup dalam masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa. Babat termasuk dalam jenis historiografi tradisional dengan ciri utama bercampurnya unsur sejarah dan dongeng. Sebagai contohnya dari babat antara lain babat Tanah Jawi, babat Diponegoro, dan babat Cirebon. Yang ketiga, suluk. Suluk merupakan kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf. Contohnya suluk antara lain suluk Sukarsa yang berisi tentang Ki Sukarsa yang mencari ilmu sejati untuk mendapatkan kesempurnaan hidup. Suluk Pujil berisi tentang kumpulan nasihat Sunan Bonang kepada Wajil. Yang keempat, sistem kalender. Sistem kalender juga mengalami perubahan dengan masuknya Islam. Pada masa Hindu-Buddha digunakan sebagai sistem kalender dengan tahun Saka. Yang kelima, tradisi dan upacara. Tradisi dan upacara merupakan perpaduan antara unsur-unsur lokal, Hindu, Buddha, dan Islam yang mengalami proses sinkretisasi. Yang pertama ada ziarah, yang kedua ada upacara. Tradisi ziarah adalah kebiasaan masyarakat Islam untuk mengunjungi tempat keramat, berupa makam raja atau orang-orang penting pada hari tertentu yang dimakamkan di halaman masjid. Yang kedua yaitu upacara. Upacara-upacara keagamaan sebagai wujud akulturasi agama Islam yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan adalah peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Cukup sekian materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum